Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung saja, perkenalkan kami di sini adalah presentator kelompok 3 makalah hukum perkawinan Islam, yang mana kita akan membahas sedikit tentang apa itu kafa'ah dan aib dalam pernikahan. Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku bagi semua makhluk hidup ciptaan Allah, di mana ini adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melanjutkan generasi selanjutnya. Banyak hal yang menjadi dasar terjadinya pernikahan. Di antaranya adalah kasih sayang, cinta, keinginan dan kemampuan untuk menikah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 49, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan dengan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun, terlepas dari alasan tersebut, Islam memiliki anjuran syarat yang hendaknya dipenuhi sebelum seseorang melakukan pernikahan, seperti kafa'ah atau sekufu, kecocokan antara pasangan yang menjalin kasih beserta keluarganya. Pengertian kafa'ah tersendiri berasal dari bahasa Arab, yakni kafa'a yukafi'u mukafa'atan, yang berarti kesamaan, kesepadanan, dan sejodoh. Dalam perkawinan sendiri, kafa'ah memiliki arti keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Jadi kafa'at sendiri ditujukan untuk sepasang calon suami istri yang hendak melakukan pernikahan untuk menentukan seberapa kesamaan atau seberapa kesepadanan antara mempelai tersebut dengan kesamaan ekonomi, moral, dan sosialnya, sehingga nanti ketika akad nikah dilangsungkan, perkawinan dilangsungkan, untuk menghindari adanya ketidakkeserasian antara satu pasangan dan pasangan lainnya, makanya Islam menganjurkan untuk adanya kafa'ah sebelum melangsungkan perkawinan atau melangsungkan akad nikah. Saya Novita Safera. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang bab yang kedua, yakni tentang macam-macam kafa'ah. Tadi sudah dijelaskan sendiri apa sih itu kafa'ah oleh saudari Muhammad Saiful Islam Assalam. Kafa'ah sendiri tadi menurut bahasa yaitu sekufu, sejenis ataupun sebanding antara mempelai laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan sebuah pernikahan. Untuk macam-macam kafa'ah sendiri ada 5 macam. Apa sih macam-macam itu? 5 macam itu, yang pertama ada nasab. Nasab itu adalah keturunan. Yang kedua ada adin. Adin itu agama. Yang merdeka. Yang keempat ada harta. Dan yang kelima ada profesi ataupun pekerjaan. Untuk yang pertama, nasab ataupun keturunan. Di sini yakni jalinan yang menghubungkan antara seorang dengan nenek moyangnya. Jadi, nasab sendiri merupakan keturunan ataupun asal usul seseorang, bibit bebet bobotnya seseorang. Itulah nasabnya. Seorang perempuan yang mengetahui keturunannya hanya akan setara dengan yang berketurunan sepertinya. Adapun orang yang tidak jelas keturunannya tidak akan setara dengannya. Karena itu akan menimbulkan suatu kehinaan, tidak akan setara ataupun baginya dan keluarganya. Tapi dalam hal ini
Bukan berarti sebuah perkawinan atau pernikahan bisa batal hanya karena keturunan, asalkan di antara kedua mempelai yang akan menikah mampu menerima keturunannya, asal mereka mampu menerima apa adanya, baik keturunan ataupun hal yang berkaitan apapun dari kedua mempelai tersebut menerima apa adanya, maka perkawinan tetap langsung bisa dilakukan. Untuk macam-macam kafa'ah yang kedua yakni ada agama atau al-din. Agama di sini yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci atau perempuan sholihah yang merupakan anak sholih atau perempuan yang lurus. Di situ apabila perempuan tersebut mendapatkan seorang yang fasik, maka di situ pasti ada kontroversi ketika kita akan melakukan sebuah pernikahan. Tetapi ketika si laki-laki ataupun si perempuan mampu bertobat atau bermaksiat atau bisa mengubah dirinya menjadi orang yang lebih baik, maka dalam kafa'ah ini bisa diteruskan untuk melakukan pernikahan. Untuk yang ketiga yakni merdeka. Budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak sekufu dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki soleh, seorang neneknya pernah menjadi budak, tidak sekufu dengan perempuan yang neneknya tak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila kawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula kawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak. Syarat dalam kafa'ah menurut jumhur yang terdiri atas mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali. Seorang budak walaupun hanya setengah tidak sebanding dengan perempuan merdeka, meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekakan, karena dia memiliki kekurangan akibat perbudakan yang membuat dia terlarang untuk bertindak mencari pekerjaan selain pemiliknya. Yang keempat ada harta. Harta kekayaan yang dimaksud nilai tambah kesetaraan dalam hal setara, di mana pada harta hanya disyaratkan cukup dengan kemampuan memberi nafkah dan membayar mas kawin. Sedangkan untuk ukuran kesetaraan dalam hal kekayaan adalah kesetaraan atau kedekatan jumlah kekayaan antara suami dan istri. Untuk yang kelima yakni pekerjaan ataupun profesi. Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak sekufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersama tingkatannya antara satu dengan yang lain, maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Namun bisa jadi suatu profesi dianggap rendah di suatu zaman, kemudian menjadi mulia di masa yang akan datang ataupun masa kontemporer ini. Demikian juga bisa jadi sebuah profesi dipandang hina di sebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain. Itulah 5 macam penjelasan mengenai macam-macam kafa'ah. Selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh saudari Mohan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi. Kita akan masuk ke dalam hikmah kafa'ah. Yang pertama, kafa'ah merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan oleh Islam, oleh syariat Islam. Dalam syariat Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam, sedangkan istri sebagai makmumnya. Yang selanjutnya, naik atau turunnya derajat seorang istri sangat ditentukan oleh suami.
Dan kita akan masuk ke dalam batasan aib dalam pernikahan. Yang pertama, aib tersebut sudah ada sebelum akad pernikahan berlangsung. Selanjutnya, aib tidak diketahui dari pihak yang merugikan ketika akad pernikahan berlangsung. Selanjutnya, tidak ada tanda-tanda kerelaan setelah mengetahui adanya aib pasangannya. Selanjutnya, hendaknya aib tersebut bukan termasuk yang dapat dihilangkan atau disembuhkan. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.